Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rusky Bikatra, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Apa kabar teman-teman dan sahabat semua hari ini? Saya doakan mudah-mudahan teman-teman dan sahabat semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya, serta dimudahkan dalam segala urusannya, apapun profesinya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman dan sahabat semua, kita akan segera lanjut ke pembahasan kali ini teman-teman. Ternyata trik dan strategi itu tidak hanya dilakukan oleh calon-calon presiden kita atau calon-calon caleg kita ya teman-teman. Nah, tetapi peternak entok juga harus memiliki trik dan strategi teman-teman. Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan penghasilan yang meningkat. Untuk itu pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang trik yang bisa membuat kita bisa mendapatkan keuntungan ataupun penghasilan yang melonjak. Yang pertama sekali atau menduduki angka pertama adalah tentang pakan alternatif. Ya, khusus untuk pemula, siapa tahu ada salah satu pemula yang tidak paham tentang apa sebetulnya yang dimaksud dengan pakan alternatif. Pakan alternatif itu merupakan sumber pakan yang bisa kita dapatkan di luar pakan pabrikan. Jadi asal itu bukan pakan cetakan pabrikan, itu sudah termasuk dalam kategori pakan alternatif. Nah, pakan atau jenis pakan alternatif itu sendiri jenisnya banyak. Salah satu contohnya adalah ampas tahu seperti ini teman-teman. Ini juga merupakan andalan dari pakan alternatif yang bisa kita manfaatkan untuk pakan ternak entok kita. Karena selain nutrisinya yang cukup bagus untuk entok kita juga doyan serta lahap untuk mengkonsumsinya teman-teman. Sehingga ini sangat bagus sekali ketika kita gunakan untuk pakan ternak entok kita. Selain itu, terbukti dengan kita menggunakan pakan alternatif, maka biaya pengeluaran pakan akan bisa terminimalisir atau biaya pakannya bisa dipres atau ditekan seminim mungkin teman-teman dan sahabat semua. Itu kenapa kita harus menggunakan pakan alternatif dalam beternak entok teman-teman. Nah, kemudian apakah hanya ampas tahu saja yang termasuk dalam pakan alternatif yang bisa meminimalisir biaya pakan? Tentu saja seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tidak teman-teman. Karena banyak sekali pakan alternatif yang bisa kita gunakan. Nah, seperti ini ya, ini dedak. Dedak boleh kita campur dengan ampas tahu. Dedak boleh kita campur dengan sayur mayur. Dedak bisa kita campur dengan jenis pakan alternatif lainnya. Kita punya keong sawah kita campur dengan dedak itu bagus. Kita punya daun kates kita campur dengan dedak juga bagus. Dan kita punya enceng gondok, mata lele, azola kita campur dengan dedak juga sangat bagus. Jadi pakan alternatif jenis dedak ini adalah merupakan pakan alternatif prioritas kalau menurut saya, versi saya teman-teman. Karena setiap hari saya menggunakannya. Terkecuali untuk pakan anak entok atau DOE entok yang usianya baru di bawah 2 minggu. Ya, kalau untuk di bawah 2 minggu terus terang saja saya tetap menggunakan pakan dari pabrikan teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, kenapa kita harus menggunakan pakan pabrikan untuk anak entok yang usianya baru katakanlah di bawah 1 bulan ya teman-teman. Karena memang di usia-usia mereka ini, usia-usia 0 sampai kepada 1 bulan, anak entok ini masih memerlukan nutrisi yang sangat lengkap. Jadi proteinnya itu harus tinggi. Dan salah satu pakan yang mengandung protein lengkap dengan nutrisi yang sangat cukup, itu satu-satunya bisa kita dapatkan saat ini hanya dari pakan pabrikan. Ya, jadi kita tidak sanksi lagi tentang kandungan nutrisi yang terdapat pada pakan pabrikan. Sehingga secara umum untuk anak entok usia 1 hari sampai kepada 30 hari kita menggunakannya teman-teman. Nah, jadi untuk langkah berikutnya agar kita bisa mendapatkan hasil yang lebih besar ya, penghasilan yang melonjak teman-teman dan sahabat semua untuk ternak entok sistem pembibitan ini, yaitu untuk pemasarannya ya. Jadi kalau kita pengen untungnya itu 2 sampai 3 kali lipat ya, maka saya sarankan untuk teman-teman menjualnya itu melalui medsos dan bukan agen ya.
karena harganya tentu saja akan berbeda ya teman-teman. Nah, terbukti dengan saya menggunakan medsos untuk media saya memasarkan entok-entok ataupun anak entok saya, keuntungan saya itu bisa 2 kali lipat dari biasanya teman-teman. Yang biasanya saya hanya menyetorkan hasil DOE saya ke toko pakan ternak di mana saya beli pakan. Nah, tapi sekarang karena memang kita sudah ikut komunitas ya, di medsos kita pun sudah, artinya sudah banyak yang mengenal, sehingga banyak sekali orang yang datang langsung ke kandang seperti ini. Sehingga ini akan sangat memudahkan kita melakukan pemasaran dan bisa memudahkan kita untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar teman-teman ya. Jadi itu yang perlu kita pegang, ini yang perlu kita lakukan teman-teman, supaya kita bisa mendapatkan penghasilannya yang lebih. Nah, kemudian langkah terakhir yang harus kita lakukan agar kita bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar, penghasilan yang melonjak untuk ternak entok, khususnya adalah untuk sistem pembibitan, adalah terhadap kualitas dari indukan yang kita ternak teman-teman. Kita itu teman-teman dan semua, ketika beternak entok sistem pembibitan tentu saja akan bisa membedakan antara indukan yang produktif dengan indukan yang tidak produktif ya. Jadi bagaimana mungkin ketika kita memelihara indukan entok yang tidak produktif hasil kita akan meningkat? Itu sangat tidak mungkin teman-teman. Untuk itu kita dituntut untuk mengetahui ciri-ciri indukan yang berkualitas, indukan yang lancar dalam bertelur, sehingga mereka selalu memproduksi telurnya dengan lancar. Dengan mereka memproduksi telur dengan lancar, otomatis hasil kita juga lancar. Dengan mereka memproduksi telur dalam jumlah banyak, otomatis keuntungan kita juga akan bertambah ya. Nah, jadi kita harus paham di situ teman-teman. Karena banyak sekali dari teman-teman kita yang belum, sampai saat ini ada juga yang belum tahu tentang ciri-ciri indukan entok yang bisa menghasilkan DOE banyak ya. Nah, itu wajib teman-teman pelajari. Jadi silakan teman-teman tanya kepada siapapun, teman-teman ini boleh bertanya. Bahkan teman-teman boleh bertanya di peternak lain. Kira-kira ciri-ciri indukan entok yang berkualitas, yang mampu untuk memproduksi telur dengan jumlah yang banyak dan produktif itu seperti apa? Silakan teman-teman pelajari di situ, supaya nanti teman-teman tidak rugi dalam mengelola usaha peternakan entok, khususnya adalah untuk sistem pembibitan. Karena memang ini hukumnya wajib ya teman-teman, apalagi untuk pemula. Jadi pemula itu banyak yang gagal hanya karena memilih indukan entok yang tidak berkualitas ya. Kalau indukan entok itu tidak berkualitas, ciri-cirinya kalau bertelur dia tidak lancar ya, kemudian produksi telurnya tidak banyak jumlahnya. Kemudian setelah memproduksi telur yang tidak banyak jumlahnya, penetasannya juga tidak sempurna. Itu termasuk ciri-ciri indukan entok yang tidak berkualitas. Maka itu sebaiknya dipotong saja ya. Kita ganti dengan indukan yang produktif, yang lancar bertelur, yang mampu memproduksi telur dalam jumlah yang banyak, serta yang mampu untuk menetaskan telur-telurnya dengan maksimal teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman dan sobat semua, saya rasa cukup sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Satu trik yang dirangkum dalam pembahasan kali ini adalah 3 langkah yang harus kita lakukan untuk kita bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar, agar penghasilan kita bisa tetap melonjak setiap panen teman-teman. Yaitu diantaranya kita harus menggunakan pakan-pakan alternatif sebagai sumber pakan utama untuk ternak pembibitan kita, dan kemudian kita juga harus memasarkannya. Jangan menggunakan pemasaran sistem agen ya teman-teman, karena ketika kita menjualnya pada agen, harganya pasti akan sangat rendah sekali teman-teman. Dan kemudian untuk yang terakhir adalah kita harus memahami ciri-ciri indukan entok yang berkualitas teman-teman. Baiklah teman-teman dan sobat semua, akhirnya saya harus menutup dulu video ini. Saya berharap penuh mudah-mudahan video ini adalah video yang bermanfaat, dan kita akan berjumpa kembali di video-video Rizky Pikatra selanjutnya. Akhir kata, saya Rizky Pikatra undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.